Di sebuah desa kecil di kaki bukit, terdapat jalan setapak yang melintasi hutan pinus. Jalan itu sering digunakan warga yang ingin memotong jalan menuju kota. Namun, ada satu larangan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi: jangan pernah melewati tikungan terakhir hutan pinus setelah maghrib, apalagi jika mengendarai ojek. Konon, bertahun-tahun lalu, seorang tukang ojek bernama Mang Asep hilang di sana tanpa jejak. Ia mengantar penumpang terakhirnya menjelang malam, lalu tak pernah kembali. Sepedanya ditemukan terguling di semak, mesin masih panas, dan helm terlempar jauh. Warga yakin Mang Asep menjadi tumbal hutan, dan arwahnya belum tenang. Sejak saat itu, cerita tentang tukang ojek misterius yang menawarkan tumpangan dari dalam kabut mulai beredar. Mereka yang menaikinya tak selalu kembali, hanya motor tuanya yang terdengar meraung, melintas sekejap, lalu lenyap di antara deretan pohon pinus yang menjulang seperti bayangan arwah. Tidak semua percaya, sampai salah satu pemuda desa nekat menguji nyali, dan malam itu suara mesin motor tua kembali meraung, membawa kisah horor yang akan mengguncang desa dan membuka rahasia kelam yang telah lama terkubur. Rangga, seorang pemuda desa, dikenal sebagai pemburu konten horor. Ia memiliki saluran YouTube bertema uji nyali, dan kali ini ia memilih hutan pinus sebagai lokasi syuting. Biar penonton naik, gue harus coba larangan paling serem di desa ini, gumamnya sambil mengecek baterai kamera. Sore itu, ia sengaja menunggu waktu maghrib. Dengan kamera menempel di helm dan ponsel dalam genggaman, ia menyalakan motornya, lalu melaju perlahan ke arah hutan pinus. Kabut mulai turun, aroma tanah basah dan suara dedaunan tertiup angin terasa mencekam. Saat melewati tikungan ketiga, motor Rangga tiba-tiba berebet dan mati. Ia menoleh ke belakang, hening. Tidak ada siapapun. Saat hendak turun untuk mengecek mesin, terdengar suara motor tua dari arah berlawanan. Brakaak, brakaak, raungannya berat, seperti motor dua tak yang usang. Seorang pria mengenakan jaket lusuh dan helm buram melaju pelan, lalu berhenti di dekat Rangga. "Kenapa, Dek?" Suaranya serak dan berat. Rangga tertegun. Ia tak melihat wajah pria itu jelas, tapi perutnya langsung terasa dingin. "Motor saya mati, Kang," jawab Rangga gugup. Tukang ojek itu hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Tumpanganku belum lengkap, ayo, naik." Rangga menolak halus, namun pria itu bersikeras. Ketika Rangga menoleh sejenak untuk mematikan kameranya, pria itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanya bekas ban motor di tanah basah dan bau anyir yang perlahan memenuhi udara. Rangga terpaku. Bekas ban motor tua itu berakhir tepat di belakang motornya yang mogok, lalu lenyap begitu saja. Tidak ada suara mesin menjauh, tidak pula bayangan si tukang ojek. Hanya kabut yang kian tebal dan mulai menelan tubuh pohon-pohon pinus satu persatu. Deg, deg, deg. Jantung Rangga berdetak tak beraturan. Ia menyalakan kamera lagi, berusaha tetap profesional. "Teman-teman, barusan ada tukang ojek misterius muncul dari kabut, tapi dia hilang begitu saja," bisiknya ke kamera. Ia mencoba menyalakan motornya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap tak mau hidup. "Sial," gumamnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara lirih seperti desahan. "Naiklah!" Suara itu datang dari segala arah, menggema di antara batang pinus yang tinggi menjulang. Suara itu tidak seperti manusia. Ada nada dalam dan gema serak yang membuat bulu kuduk Rangga meremang. Rangga mulai melangkah mundur, namun dari balik pepohonan, cahaya lampu motor kuning redup menyala perlahan. Sosok tukang ojek itu kembali muncul. Kali ini berdiri di tengah jalan,
menghadap ke Rangga. Tangan kirinya memegang helm, tangan kanannya menunjuk sadel belakang motornya. Tumpangan ini belum selesai. Rangga menelan ludah ketika ia menyorotkan kamera ke arah wajah si tukang ojek. Helmnya transparan. Wajahnya bukan manusia, mata hitam legam, mulut robek lebar seperti terjerat senyum paksa. Lalu kamera Rangga mati. Rangga panik, ia menekan-nekan tombol kamera. Tapi layar tetap gelap. Saat ia menoleh ke depan, tukang ojek itu sudah berada hanya 1 meter di depannya. Tanpa suara, tanpa gerakan, seperti hantu yang melayang. Naik, bisik si tukang ojek, namun mulutnya tidak bergerak. Udara di sekitarnya membeku. Kabut semakin padat, hingga pandangan hanya sejauh lengan. Pohon-pohon pinus tampak bergetar pelan, seperti menyaksikan sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Rangga gemetar. Ia mundur pelan, tapi kakinya tersandung akar. Tubuhnya jatuh, terduduk. Sosok itu makin mendekat. Langkahnya tak terdengar. Namun tanah di bawahnya seperti retak setiap kali ia bergerak. Tiba-tiba, ada getaran dari dalam jaket Rangga. Ponselnya menyala sendiri. Di layar muncul notifikasi, permintaan tumpangan dari Mang Asep telah diterima. Mata Rangga membelalak. Ia tak pernah mengaktifkan aplikasi ojek apapun. Tangan si hantu kini terulur, menempel pada bahu Rangga. Terasa dingin seperti es dan tajam seperti logam karat. Sekejap kemudian, tubuh Rangga seperti disedot masuk ke dalam kabut. Ia merasa terangkat, melayang, lalu tiba-tiba duduk di belakang motor tua. Dengan kabut mengelilingi mereka seperti pusara neraka. Motor itu melaju sendiri, tanpa suara, menembus kabut dan hening malam. Rangga ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat jalan di depannya lurus, tanpa akhir. Dan sosok-sosok bayangan berjajar di tepi hutan, mengawasi, menunggu gilirannya. Motor tua itu melaju pelan, namun setiap detiknya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Suara rantai berdecit dan knalpot yang mendengung lirih menyatu dengan desir angin dingin. Rangga duduk kaku di belakang, tangannya membeku, tubuhnya seperti tak bisa digerakkan. Jalan di hadapan mereka berkabut pekat, namun tikungan demi tikungan seolah muncul tanpa henti. Setiap belokan terasa aneh, lebih panjang, lebih sempit, dan lebih gelap. Pohon-pohon pinus seperti memelototi mereka dari sisi jalan. Bayangannya mengerikan, seakan hidup. Apa ini? Bukan jalan desa lagi. Rangga berbisik pelan, namun pikirannya tak menemukan jawaban. Sang tukang ojek mendadak menoleh putaran kepalanya lebih dari 180 derajat. Lehernya berderak, matanya menatap Rangga lurus-lurus. Sudah terlalu jauh, Dek. Tikungan ini tak semua bisa kembali. Rangga ingin melompat, tapi tubuhnya terkunci. Motor tiba-tiba berbelok tajam ke kanan. Di depan terbentang jurang, tapi anehnya motor itu tak jatuh. Mereka malah menembus kabut tebal yang seperti selimut gaib, lalu muncul di jalan yang basah, penuh lumpur dan darah. Di sisi jalan, tampak motor-motor tua lain yang terbengkalai. Helm pecah, jaket lusuh, dan tengkorak berserakan. Apa mereka penumpang sebelumnya? Gumam Rangga ngeri. Sosok tukang ojek tak menjawab. Ia hanya tertawa kecil. Suaranya seperti logam beradu, menusuk telinga, dan tikungan berikutnya sudah menanti. Rangga mulai berdoa dalam hati. Motor itu melaju tanpa henti, seolah terseret ke dunia lain. Jalan yang mereka lewati kini tak lagi menyerupai hutan pinus. Pohon-pohonnya mati, kering, dan bengkok seperti tengan-tengan tua yang menggapai dari dalam tanah. Aku harus turun, pikir Rangga. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Sulit, tapi sedikit demi sedikit ia berhasil mencabut ponsel dari saku. Layar
masih menyala, namun sinyal hilang. Dan jam digitalnya terus berputar cepat, menunjukkan waktu yang tidak masuk akal. Jam 23:59. Pukul 0:99 banding 99. Waktu di sini berhenti, gumamnya. Panik. Tiba-tiba, motor berhenti di sebuah pertigaan kecil. Kabut menggantung pekat, dan ada papan tua bertuliskan, "Samar, pilih arah pulangmu, berani atau mati." Tukang ojek menoleh, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya mulai terkelupas, menampakkan tulang pipi dan gigi yang hitam membusuk. "Kalau mau kembali, harus bayar ongkosnya." "Ongkos apa?" tanya Rangga ketakutan. "Nyawamu atau nyawa orang lain?" Rangga tercekat. Ia menatap papan arah yang salah satu jalannya gelap gulita dan satu lagi memerah seperti terbakar. Kedua jalan itu mendesah pelan, seperti mengundang. Saat Rangga mulai turun dari motor, suara-suara dari kejauhan mulai terdengar, jeritan, tawa, dan deru motor yang entah datang dari mana. Jalan pulang bukan pilihan, ini perangkap. Dan ia baru sadar, mungkin sejak tadi, ia sudah tidak hidup sepenuhnya lagi. Rangga berdiri mematung di pertigaan kematian itu. Nafasnya memburu, matanya berpindah-pindah antara dua jalur neraka yang terhampar di depannya. Jalan gelap di kiri seolah menelan cahaya, sementara jalur kanan tampak merah menyala, seperti diselimuti bara api neraka. "Aku harus keluar dari sini," lirihnya. Namun suara si tukang ojek kembali terdengar di belakang. Kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Sudah banyak yang memilih, tapi tak satu pun sampai rumah. Rangga menoleh, dan seketika tubuhnya gemetar. Tukang ojek itu tak lagi berbentuk manusia. Kepalanya separuh tinggal tengkorak, matanya menyala merah, dan darah hitam menetes dari celah mulutnya. Dalam kepanikan, Rangga berlari ke arah hutan, menjauh dari jalan. Tapi tanah di sana lunak seperti rawa. Setiap langkah membuatnya makin tenggelam. Tangan-tangan kurus keluar dari tanah, mencengkeram kakinya. Ia menjerit, mengayunkan ranting, berusaha lepas. "Maafkan aku hanya ingin buat konten. Aku tak tahu ini nyata," teriaknya putus asa. Namun seakan hutan tak memaafkan, bayangan-bayangan putih mulai muncul di sela pohon penempang-panempang lama. Wajah mereka kosong, mata melotot, mulut terbuka lebar. Mereka mendekat, mengepung, memanggil nama Rangga dalam satu suara serempak. "Raangga, ah!" Tangannya terulur mencari bantuan, tapi tak ada yang menyambut. Dalam isak dan peluh dingin, satu pikiran melintas di benaknya. Ini bukan lagi tentang horor. Ini tentang hukuman, dan hukumannya baru saja dimulai. Rangga meronta sekuat tenaga, lumpur makin menelan tubuhnya hingga sebatas pinggang. Tangan-tangan dingin terus mencengkeram, dan bayangan-bayangan putih itu kini hanya tinggal beberapa langkah dari wajahnya. Nafasnya berat, tubuhnya bergetar hebat, dan pikirannya hampir kosong. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar raungan motor. Suaranya khas motor dua tak yang tua dan berat. Tukang ojek itu datang lagi. Tapi kini, ia tidak sendiri. Di boncengan belakangnya, duduk sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya penuh darah. Wajahnya tak tampak, hanya rambut hitam panjang menjuntai menutupi seluruh muka. Motor itu berhenti tepat di hadapan Rangga. Si tukang ojek turun perlahan, lalu menatap Rangga dengan mata kosong. "Setiap penumpang harus berganti," katanya lirih. "Kau pilih siapa?" Rangga menggeleng cepat. "Aku nggak mau ada yang ikut mati." Tukang ojek tersenyum miring. "Kalau begitu, kau yang menetap." Lalu ia melangkah mundur. Perempuan di boncengan mulai bergerak. Perlahan ia turun, dan suara tulangnya berderak setiap kali kaki menyentuh tanah. Ia berjalan ke arah Rangga. Satu langkah, dua langkah, dan dunia
seakan membeku. Di sekeliling, wajah-wajah para tumbal menatap Rangga, menyeringai. Mereka semua pernah memilih, dan sekarang giliran Rangga bukan sebagai penumpang, tapi sebagai bagian dari mereka. Dalam hening, kabut perlahan menutup semuanya. Sunyi, pekat, beku. Pagi menyapa desa dengan cahaya matahari yang pucat dan udara masih diselimuti sisa kabut. Beberapa warga yang hendak pergi ke pasar terhenti ketika mendengar suara motor tua meraung dari arah hutan pinus. Raungan itu menggetarkan tanah semakin keras, lalu berhenti mendadak. Tak lama kemudian, keluar dari balik pepohonan, sebuah motor butut meluncur pelan. Tak ada pengemudi, tak ada penumpang, hanya helm tua tergantung di spion dan kamera GoPro berlumur terikat di stangnya. Motor itu berhenti tepat di tepi jalan desa. Warga yang penasaran mendekat. Ragu-ragu, Pak Udin, tetua desa, mengenali motor itu. "Ini motor Rangga," gumamnya. "Tapi dia mana?" Ketika kamera dinyalakan, layar memperlihatkan rekaman terakhir. Rangga menaiki motor hantu, wajahnya panik. Mulutnya terbuka berteriak. Dan di belakangnya sosok tukang ojek menyeringai, separuh wajahnya tinggal tengkorak. "Matikan! Matikan!" teriak salah satu warga. Namun sebelum sempat mematikan, gambar terakhir terekam Rangga duduk diam di atas motor. Matanya kosong, bibirnya bergetar pelan. Jangan naik motor di hutan pinus. Setelah maghrib, gambar terputus dan kamera itu meleleh sendiri seperti terbakar dari dalam. Sejak saat itu, warga kembali menutup jalan ke hutan pinus setelah senja. Tapi kadang, saat malam sunyi, suara motor tua masih terdengar melaju pelan, mencari penumpang berikutnya. 3 hari setelah kejadian, seorang pemuda pendatang bernama Dimas datang ke desa. Ia mendengar kabar viral tentang hilangnya Rangga dan berniat membuat konten lanjutan untuk mengejar sensasi. Meski warga memperingatkannya, Dimas tetap nekat menyusuri hutan pinus saat malam. Dengan motor sewaan dan kamera digital di helm, ia tancap gas menyusuri jalan sempit penuh kabut. "Kalau emang ada hantu ojek, gue bakal rekam langsung," katanya yakin. Namun baru memasuki tikungan ketiga, udara mendadak dingin. Spion motornya berembun, dan suara motor tua terdengar samar dari kejauhan. Dimas menoleh lewat spion hanya gelap, tapi saat ia lap embun dari kaca spion, tampak bayangan. Seseorang duduk di jok belakang. Dimas refleks menoleh ke belakang kosong. Spion kembali menampilkan bayangan itu, kini lebih jelas. Sosok lelaki mengenakan jaket tambal sulam, wajahnya separuh hangus, mulutnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu. Dimas membelok cepat ke pinggir jalan. Napasnya tercekat. Ia menyalakan kamera, tapi layar hanya menampilkan kilatan merah dan wajah-wajah tak dikenal. Wajah mereka semua pucat, mata kosong, seperti mayat hidup. Tiba-tiba, spion motornya pecah sendiri, retaknya membentuk pola wajah Rangga. Dan dari balik suara angin, terdengar bisikan yang menembus telinga. Sekali melihat ke belakang, tak bisa kembali pulang. Dimas panik. Ia menekan gas, memacu motornya secepat mungkin, berharap bisa keluar dari hutan pinus. Namun jalan seakan berulang. Tikungan yang sama, pohon yang sama, kabut yang makin menebal. Ia mulai kehilangan arah. Dari kejauhan, suara motor tua kembali terdengar semakin dekat, seperti membuntuti. Dimas menoleh, dan di cermin spion yang retak, kini muncul sosok tukang ojek. Namun bukan Mang Asep, wajahnya adalah wajah Dimas sendiri. Dengan mata merah, kulit terbakar, dan senyum dingin menempel abadi. Motor Dimas tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin mati, semua lampu padam. Ia turun, dan di hadapannya berdiri Mang Asep, atau sisa-sisa dari dirinya. Wajah rusak itu kini penuh belatung,
tapi matanya menatap penuh arti. Sudah waktunya aku diganti, ucap Mang Asep pelan. Kau yang paling cocok. Sebelum Dimas sempat lari, bayangan-bayangan putih muncul dan merayap cepat ke arahnya. Mereka merenggut tubuh Dimas, menyeretnya ke tengah jalan. Mang Asep duduk di tanah, tubuhnya mulai membusuk, lenyap perlahan. Motor tua di sampingnya menyala sendiri, lampunya terang. Jok belakang kosong, dan kini Dimas berdiri di samping motor itu dengan jaket lusuh dan helm retak di tangan. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Ia menoleh pada kabut. Di kejauhan, langkah kaki terdengar penumpang baru akan segera datang. Dan tukang ojek telah berganti. Beberapa minggu kemudian, jalan setapak di hutan pinus kembali sunyi. Warga desa kembali menutup akses ke sana setiap menjelang maghrib. Namun larangan itu perlahan mulai dilupakan generasi muda. Mereka menganggap kisah tukang ojek hanyalah mitos kampung yang dibesar-besarkan. Sampai suatu malam, seorang remaja SMA bernama Aldi melewati jalan itu untuk pulang lebih cepat dari kota. Ia tertawa kecil saat temannya mengirim pesan, "Hati-hati ojek hantu." Aldi membalas, "Biarin aja, nanti gue tumpangin sekalian." Tepat di tikungan terakhir, motornya berebet lalu mati. Ia turun, menggerutu, dan mencoba menghidupkan ulang. Tapi udara tiba-tiba membeku. Dan dari balik kabut, terdengar suara motor tua meraung pelan. Seorang tukang ojek muncul, mengenakan jaket lusuh dan helm buram. Ia berhenti tepat di depan Aldi. "Tumpanganku belum lengkap," ujarnya pelan. Nada suaranya berat dan hampa. Aldi tersenyum gugup. Saya nggak pesan ojek, Kang." Si tukang ojek hanya menunjuk sadel belakang motornya. Spion motornya pecah dan di permukaannya memantulkan wajah Aldi sedang tersenyum aneh tanpa mata. Keesokan paginya, warga menemukan helm pecah dan motor terbengkalai di pinggir hutan. Tidak ada jejak Aldi, hanya satu bekas ban motor yang menembus kabut menuju ke dalam hutan pinus. Dan suara motor tua kembali terdengar setiap malam. Larangan itu ada bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dihindari.